Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahi almatin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Nurul Falah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para buya, para ustaz, para guru-guru kita, para tokoh masyarakat, rekan-rekan pemuda, remaja, anak-anak, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tiada terhingga untuk kita semua. Dengan limpahan rahmat dan karunia Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 4 Muharram 1445 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali dalam kegiatan pengajian kita. Mudah-mudahan majlis kita dirahmati, diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berisalam buat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Kewajiban kita berikhtiar, berusaha terus-menerus mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu untuk kita amalkan, kita dakwahkan dan kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh li'a'da'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Bapak pengurus tadi, malam hari ini kita insyaallah akan membahas tema tentang kaidah-kaidah dakwah sebagaimana ditulis oleh Fadilatul Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz dalam kitab beliau Ad-Da'wah Qawaid wa Usul. Sebagaimana kita ketahui bapak-bapak, ibu-ibu, dakwah merupakan kewajiban setiap muslim.
dakwah itu adalah segala bentuk aktivitas mengajak manusia ke jalan Allah. Karena itu dakwah bukan hanya ceramah, dakwah bukan hanya khutbah, bukan hanya pengajian, bukan hanya tabligh akbar, bukan hanya majelis ta'lim. Tapi dakwah itu meliputi segala bentuk aktivitas dalam rangka mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah. Dakwah bisa berbentuk mendirikan lembaga pendidikan, mendirikan yayasan, menggerakkan sistem ekonomi, termasuk dakwah juga bisa berbentuk perjuangan di legislatif, di pemerintahan, di ranah politik dan lain sebagainya. Karena dakwah merupakan sebuah aktivitas yang sangat agung, sangat besar, sangat luar biasa keutamaannya. Dan untuk membahas tentang tema fadailud dakwah, keutamaan dakwah, itu butuh forum dan majelis khusus, karena banyak sekali dalil dalam Al-Quran dan hadis dan penjelasan ulama tentang keutamaan, keagungan dan besarnya pahala dakwah ini. Itu insyaallah ada majelis yang lain Bapak Ibu, dan juga ada banyak kitab ditulis dan banyak risalah ditulis oleh para ulama membahas tentang itu. Malam hari ini kita fokus pada kaidah-kaidah dakwah, bahwa ternyata dalam menjalankan dakwah itu, sebagaimana ditemukan dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis, ternyata ada kaidah yang harus ditaati. Dakwah tidak akan mungkin berhasil kecuali kita berpegang teguh dengan kaidah-kaidah itu. Dan kaidah-kaidah ini dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sang maha guru dakwah. Beliaulah profil tertinggi, terbaik, paling sempurna dalam mencontohkan kepada manusia tentang bagaimana caranya menyeru ke jalan Allah. Maka kalau misalnya ada di antara kita yang belum punya gambaran siapa contoh dai paling sukses, maka jawabannya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz dalam kitab beliau Ad-Da'wah Qawaid wa Usul menuliskan ada 10 kaidah. Ya. 10 kaidah dalam dakwah ini Bapak Ibu. Karena waktu kita terbatas, Isya jam berapa? Di jam saya tadi lihat 33, salah. 33 Pak ya. Karena waktu kita terbatas, maka pembahasan 10 kaidah ini kita ringkas. Selanjutnya nanti Bapak Ibu silahkan baca buku itu, insyaallah bisa ditemukan di toko-toko buku, dan juga saya yakin bisa dipesan online insyaallah kalau tidak ketemu di toko buku di sekitar kita ya. Al-qaidatul ula, kaidah pertama dalam dakwah itu Bapak Ibu adalah al-qudwah qabla ad-da'wah. Ya, al-qudwah qabla ad-da'wah. Artinya apa? Keteladanan sebelum mengajak. Ya. Memberikan contoh teladan sebelum menyeru manusia. Inilah kunci sukses terpenting, the most important key of success. Kunci terpenting kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qudwah qabla ad-da'wah. Keteladanan sebelum dakwah itu sendiri. Dan tentang hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bersaksi. Apa kata Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21? Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman
Kata Allah, sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan terbaik, uswatun hasanah. Uswah hasanah itu dalam bahasa Arab sama dengan qudwah hasanah. Sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah itu contoh suri tauladan terbaik. Liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan cinta Allah, wal yaumal akhir, dan mengharapkan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Maka ketika Rasul mengajarkan bagaimana berkomitmen dengan solat, beliaulah contoh paripurna solat itu sendiri. Bahkan untuk contoh solat sunnat, ya Bapak Ibu, masyhur riwayat bagaimana Siti Aisyah pernah menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, karena kaki beliau sedemikian bengkak karena lama berdiri solat malam, solat tahajud. Padahal kata Siti Aisyah, bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah diampuni seluruh dosamu yang lalu maupun yang akan datang, kalau ada, dan pasti tidak ada. Tapi apa kata Rasul? Afala akunu 'abdan syakura, tidakkah layak aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka beliau menjadi contoh bagaimana memelihara salat, mengutamakan salat, mengistimewakan salat. Ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kejujuran, maka beliaulah sosok paling sempurna tentang kejujuran itu. Maka beliau disebut as-sadiqul masduq. Ketika beliau perintahkan agar kita menjadi orang yang amanah, Rasul menjadi orang yang paling terdepan dalam hal sifat amanah. Maka beliau digelari bahkan oleh musuh beliau sebagai Al-Amin. Dari sini kemudian kita tahu Bapak Ibu, kenapa dakwah kita hari ini, ya kan tidak kurang-kurang rasanya para ulama, para ustadz, para buya, para penceramah berdakwah dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu forum ke forum yang lain. Tetapi kenapa kondisi umat begini-begini saja? Maka diantaranya sangat boleh jadi Bapak Ibu, dan ini tentu nasihat pertama sekali bagi saya pribadi, adalah karena boleh jadi sang dai itu belum betul-betul menjadi qudwah dari apa yang disampaikannya. Sang dai belum betul-betul menjadi teladan bagi apa yang dia seru manusia kepadanya. Maka ini menjadi bahan bagi kita bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, dakwah itu bukan hanya tugas para penceramah. Dakwah itu tugas setiap kita. Maka dakwah itu kewajiban setiap muslim. Nah, dalilnya banyak. Tidak cukup waktu kita untuk bahas itu. Silahkan buka kitab-kitab tentang fiqhud dakwah, maka kita akan temukan bahwa para ulama menjelaskan bahwa ma hukmud dakwah, apa hukum dakwah? Wajib ala kulli muslim, atas setiap muslim. Nah, cuman caranya yang beda-beda. Caranya tidak harus dengan ceramah, caranya tidak harus dengan mengisi pengajian. Bisa jadi Bapak Ibu mengajak tetangga salat berjamaah, itu sudah dakwah. Bisa jadi mengingatkan saudara agar jangan main riba, mengingatkan tetangga agar mengingatkan anaknya agar jangan pacaran, dan sebagainya. Mengingatkan saudara agar mengingatkan anak perempuannya agar menutup aurat. Share di Facebook, di Instagram, di TikTok dan sebagainya, syiar-syiar kajian dan sebagainya. Itu juga bagian dari dakwah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kaidah dakwah, al-qaidatul tsaniyah, kaidah dakwah yang kedua adalah at-ta'lif qabla at-ta'rif. At-ta'lif qabla at-ta'rif. Ta'lif itu artinya melembutkan hati. Ta'rif artinya memberikan ilmu. Maka kata Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz, dan ketika beliau membahas tema ini pembahasan paling panjang dalam kitab beliau itu. Beliau jelaskan bahwa ternyata Rasul dan para sahabat
dan para ulama dalam menjalankan dakwah itu lebih dahulu menyentuh hati sebelum menyentuh akal dan pikiran. Maka apa yang Allah tegaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107 ketika menjelaskan bahwa Rasul adalah rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rasul hadir sebagai rahmat. Rahmat itu pertama sekali menyentuh hati. Maka karena dakwah beliau target pertamanya adalah hati, dengan kekuatan hati, maka lalu itu menjadi kunci kesuksesan beliau dalam menyampaikan Islam. Sebelum ta'rif, kalau ta'rif itu ya seperti ceramah ini nih Bapak Ibu, ceramah, pengajian, flyer atau buku-buku dan sebagainya, itu ta'rif, memberikan ilmu, ma'rifah. Ma'rifah itu ilmu, pengetahuan, wawasan. Nah ternyata kaidah dakwah itu kalau kita ingin berhasil, ternyata bukan ta'rif atau pengetahuan itu yang menjadi prioritas pertama sekali. Walaupun itu tetap sangat penting, nanti ada saatnya dan memang ada fasenya. Dan ada juga babnya, pembahasan itu juga harus sisi itu harus dimaksimalkan. Tetapi qabla ta'rif ada ta'lif. At-ta'lif qabla ta'rif, menyentuh hati, melembutkan hati sebelum menyentuh akal. Artinya apa? Akhlak. Maka akhlak bagi dai merupakan sesuatu yang sangat penting. Dalam berdakwah yang dibutuhkan bukan sekedar kecerdasan, tetapi juga kelembutan. Maka kalau ada di antara kita merasa bahwa dakwah pasti akan berhasil dengan kekerasan, dengan sifat kasar dan sebagainya, misalnya dengan kata-kata menghina dan sebagainya, maka ketahuilah bukan begitu cara Rasulullah dalam berdakwah. Menyentuh hati itu dengan akhlak, dengan perilaku, dengan kesantunan, dengan keteladanan. Dia pasti terkait dengan contoh yang tadi. Baru kemudian ta'rif, memberikan ilmu, menyampaikan kajian, mengisi tabligh akbar dan lain sebagainya. Ringkasnya itu, ini sebenarnya panjang sekali pembahasan tentang ini, tapi ringkasnya seperti itu lebih kurang. Yang ketiga Bapak Ibu adalah at-ta'rif qabla at-taklif. At-ta'rif qabla at-taklif. Sebenarnya bagus kalau kita buatkan PowerPoint-nya, jadi ada slide dipajangkan, saya tampilkan dari sini sehingga Bapak Ibu bisa lihat tulisannya sekaligus artinya apa, kemudian contohnya apa, dalil Quran hadis seperti apa. Cuman itu biasanya kalau dalam kegiatan daurah Bapak Ibu, dalam kegiatan pelatihan sehari atau pelatihan 2 hari untuk pembekalan para dai, itu siapa tahu nanti barangkali bisa diadakan oleh Masjid Nurul Falah ya. Kaidah ketiga itu al-qaidatu tsalitsa adalah at-ta'rif qabla at-taklif. Apa artinya? Memberikan ilmu, pemahaman, pengetahuan, wawasan sebelum memberikan beban tugas. Taklif itu artinya beban, tugas. Mukallaf, mukallaf itu artinya orang yang diberi beban, diberi tugas. Kita ini kan sudah mukallaf nih Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah akil, baligh, mumayyiz disebut mukallaf. Artinya sudah, artinya sudah memiliki beban, kewajiban, tanggung jawab. Dalam surah Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Taklif itu dari kata kallafa yukallif. Kalau ta'rif dari kata arrafa yu'arrifu. Seakan dari kata ma'arif. Ma'arif itu pengetahuan. Maka sebelum orang diberikan tugas, diberikan kewajiban, maka harus diberi pengetahuan dulu. Maka at-ta'rif qabla at-taklif. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, boleh jadi anak-anak kita nih, anak-anak perempuan kita yang mungkin menutup auratnya belum istiqomah,
baru menutup aurat kalau ke sekolah, karena di sekolah diwajibkan pakai hijab, pakai jilbab. Tapi pulang dari sekolah dia lepas pula jilbabnya, hijabnya. Dia hari Sabtu Ahad kalau pergi dengan teman-teman, pakailah dia pakaian ketat, sempit, transparan, macam-macam. Boleh jadi masalahnya adalah karena kita belum memberikan ta'rif, belum kita jelaskan. Nah, kata Rasul, perempuan itu kalau sudah haid tidak boleh lagi terlihat dari seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Rasul bersabda, "Nah, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yaslu ayyura minha illa hadha wa hadha wa asyara ila wajhi wa kaffai." Lalu kemudian kalau bisa kita sebutkan banyak dalilnya, atau kita, nah ayo kita tonton nih penjelasan Ustaz Abdus Somad tentang menutup aurat, nih penjelasan Ustaz Adi Hidayat, nih penjelasan Buya Yahya dan sebagainya. Dijelaskan dulu, sampaikan dulu, ini dalilnya, ini dasarnya, ini perintahnya, ini hikmahnya dan sebagainya. Baru kemudian diberikan pembebanan, baru diberikan kewajiban, baru dimonitor, baru dipantau dan seterusnya. Menjadi sangat tidak rasional ketika seseorang diberikan pembebanan, diberikan tugas, diberikan kewajiban, sementara belum dijelaskan kepadanya, belum diberikan wawasan dan pengetahuan yang memadai kepadanya tentang apa dalilnya, apa dasarnya, apa aturannya, apa dalam Al-Quran tentang hal ini seperti apa, dalam hadis seperti apa, penjelasan ulama seperti apa, dan sebagainya. Disinilah kemudian majelis-majelis seperti ini, Bapak Ibu, majelis taklim, pengajian, khutbah Jumat, majelis taklim ibu-ibu, wirid remaja dan lain sebagainya, termasuk juga dakwah kita di media sosial, di Facebook, Instagram, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Itu bahagian dari cara untuk mensyiarkan ta'rif ini, agar sebanyak mungkin, semakin banyak kaum muslimin tahu tentang kewajiban-kewajibannya, apa hikmahnya, apa rahasianya, apa ibrah dan lain sebagainya. Baik, itu yang ketiga, at-ta'rif qabla at-taklif. Diberikan dulu pengetahuan sebelum diberikan pembebanan. Yang keempat, at-tadarruj fit takalif. At-tadarruj fit takalif, bertahap dalam memberikan beban, bertahap dalam memberikan kewajiban, bertahap dalam memberikan tugas, tidak sekaligus. Salah satu contoh yang paling menarik tentang bab ini, Bapak Ibu, adalah bagaimana Allah dalam Al-Quran bertahap melarang minuman keras dan judi. Minuman keras dan judi itu hari ini insya Allah kita semua sudah sangat paham betapa al-khamru wal maisir, minuman keras dan judi itu adalah minal kabair, di antara dosa besar yang paling dibenci oleh Allah. Hari ini kita sudah sangat paham itu. Tapi Bapak Ibu, dulu ketika wahyu masih sedang dalam proses turun, itu ternyata ada fase-fase, ada tahapan-tahapan Allah mengharamkan khamar dan judi itu. Mulai dari Allah ingatkan kepada para sahabat, Allah turunkan ayat yang disampaikan Rasul kepada para sahabat, ya alladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu dekati salat kalau kamu sedang mabuk. Jadi ada ayat begitu bunyinya, surah Al-Baqarah 219. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu salat bukan, itu surah An-Nisa ayat 34 kalau tidak salah. Nanti bisa kita cek lagi. Apa kata Allah? Ya alladzina amanu, orang-orang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat kalau lagi mabuk. Artinya apa? Artinya ketika itu mabuk masih boleh, cuman jangan dekat-dekat salat. Berlalulah sekian waktu sampai turun lagu kemudian surah Al-Baqarah 219. Apa bunyi ayatnya? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan seterusnya sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat.
Para sahabat bertanya kepada engkau, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang judi dan minuman keras. Katakanlah bahwa fihima ithmun kabir. Ini mulai nih. Di dalam keduanya ada dosa yang sangat besar, wa manafi'u linnas. Tetapi memang ada juga manfaatnya. Masih diakui ada manfaatnya oleh Quran. Tetapi dikatakan ada ithmun kabir, ada dosa besar. Sahabat mulai agak mulai, wah ini ternyata dosa besar ternyata. Walaupun diakui juga ada manfaatnya, tapi belum tegas dilarang. Berlalulah sekian waktu sampai akhirnya turun surah Al-Maidah ayat 90. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lalu Allah tegas. Apa kata Allah? Wahai orang-orang beriman, ketahuilah sungguh judi, minuman keras, mengadu nasib, menyembah berhala adalah rijsun, adalah najis yang sangat hina, kotor. Fajtanibuhu, jauhi, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Maka sejak hari itu tegaslah hukum minuman keras dan judi itu haram, dosa besar, dan yang melakukannya dihukum. Bertahap, Bapak. Ternyata ada tahapan-tahapan. Maka begitu juga dengan kita hari ini. Tentu saja kalau untuk hari ini tentang minuman keras bukan lagi begitu caranya. Wah, kalau gitu masih boleh. Tidak, kalau untuk hari ini tentu modelnya bukan. Tapi hikmah di balik proses tasyri', syariat mengharamkan sesuatu, ternyata apa? Ada at-tadarruj fit takalif. Kalau gitu prakteknya sekarang seperti apa? Prakteknya sekarang Bapak Ibu, andaikan misalnya kita melihat ada teman yang masih tidak sholat misalnya, apa yang kita lakukan? Pertama, jelaskan. Sebelum itu tentu keteladanan. Dia sudah lihat kita sholat, lalu kita sentuh hatinya dengan akhlak yang mulia, bahwa kita memang menjadi orang yang baik untuknya, yang santun, yang ramah, yang mau membantu, yang empati. Kemudian apa? Lalu jelaskan. Teman, sholat itu begini sebaik. Walaupun mungkin butuh waktu panjang. Sampai kemudian suatu ketika baru kita mulai agak lebih tegas dan begitu seterusnya. Maka ada proses. Jangan tiba-tiba ketika kita melihat seseorang melakukan suatu kemungkaran dan kita tahu bahwa orang itu betul-betul awam, betul-betul jahil, tidak mengerti sama sekali, lalu kemudian kita langsung bersikap sangat keras. Ada tahapan yang harus dilakukan dan ada ilmu yang harus dimiliki. Ini dia Bapak Ibu. Karena itu para ulama menyusun sistematika pembahasan tentang dakwah itu sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah disiplin ilmu bernama fiqhud dakwah, fikih dakwah. Jadi fikih itu bukan hanya fikih ahkam, fikih tentang bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara puasa, zakat, haji, menyelamatkan jenazah, bukan. Ada juga fikih tentang bagaimana cara berdakwah dengan segala seluk-beluknya. Baik. Itu yang keempat, at-tadarruj fit takalif. Yang kelima, at-taysir lat-ta'sir. At-taysir lat-ta'sir. Mudahkan, jangan persulit. Selama masih bisa dimudahkan, jangan dipersulit. Dan Rasul berkali-kali mengingatkan ini. Masyhur sekali hadis beliau disampaikan oleh para ulama, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Maka di antara kaidah dakwah itu pertama sekali Bapak Ibu adalah memberikan terlebih dahulu hal-hal yang mudah. Dalam Al-Quran Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usr.
Allah ingin memberikan kemudahan kepadamu, Allah tidak ingin kesulitan untukmu. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Bapak Ibu, itu seorang ulama besar dunia, Allah yarham, beliau sudah wafat sekian bulan yang lalu. Beliau salah seorang ulama yang sangat concern mengajarkan tentang fiqhut taysir, fikih tentang sisi-sisi kemudahan yang begitu banyak di dalam Islam. Tetapi bukan memudah-mudahkan ya. Makanya tadi juga Bapak Ibu, jangan memudah-mudahkan. Kalau memang jelas haram, tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi ketika sebenarnya masih ada alternatif, maka sebenarnya kaidah dasar pertama kita mengajarkan Islam dan mendakwahkan Islam apa? Perkenalkan dulu yang mudah, baru kemudian bila kondisinya sudah memungkinkan, baru sampaikan hal-hal yang mungkin agak lebih berat, tapi dia sudah siap untuk menerimanya. Itu ringkasnya Bapak Ibu. Ini karena waktu kita berjalan terus ya, baru 5 kaidah. Kaidah yang keenam adalah al-usul qabla al-furu'. Al-usul qabla al-furu' artinya sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang pokok sebelum membahas hal-hal yang cabang. Ya. Tema-tema dalam dakwah atau agenda-agenda dalam dakwah itu yang paling harus didahulukan adalah hal yang usul, yang pokok. Setelah itu baru yang furu', yang cabang. Yang pokok itu apa? Pertama yang pasti tentu tentang usulul aqidah, usulul iman, usulul tauhid, usulul din, hal-hal pokok dalam agama. Apa itu? Arkanul Islam, arkanul iman, al-halal wal haram. Itu hal pokok. Tentang bahwa solat 5 waktu hukumnya wajib, semua orang sepakat. Itu berarti pokok. Tentang bahwa puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib, semua orang sepakat. Itu berarti masuk usuluddin. Bahwa Allah ilahun wahid, itu usulul aqidah, pokok prinsip, tidak ada yang ragu tentang itu. Bahwa Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya wal mursalin, seluruh kaum muslimin sepakat. Itu masalah pokok. Maka dahulukan hal seperti ini, bahwa umat ini harus bersatu, itu masalah pokok. Lalu kalau tentang apakah basmalah dibaca jahar atau sir, ini masalah furu' nih, cabang. Apakah Ramadan salat tarawih itu 11 atau 23, itu masalah cabang. Apakah subuh kunut atau tidak, itu masalah cabang. Jangan ini yang dibahas begitu banyak, begitu panjang, sementara yang masalah pokok belum kita selesaikan. Sementara kita belum upayakan secara maksimal agar masalah-masalah yang pokok ini kita paham, umat mengerti. Dan ini diantara problem kita Bapak Ibu. Di banyak majelis-majelis kita, umat sibuk berbicara hal-hal yang furu', yang cabang, lalu mengabaikan hal-hal yang sebenarnya pokok dan harus lebih dahulu untuk dipahamkan kepada umat. Ini makna kaidah al-usul qabla al-furu'. Itu yang ke-6. Yang ke-7, at-targhib qabla at-tarhib. At-targhib qabla at-tarhib artinya memberikan motivasi, semangat, dorongan sebelum menyampaikan tentang ancaman-ancaman. Jadi jangan awal-awal bicara Islam sudah bicara tentang neraka, tentang dosa, tentang ini itu macam mana sebagainya. Jangan, padahal dia baru mengenal Islam. Maka sampaikanlah dulu tentang surga, tentang pahala, tentang kebaikan, tentang keutamaan, tentang hal-hal yang menggembirakan dan sebagainya. Baru kemudian setelah dia tampak siap, setelah dia menikmati keindahan Islam, baru kemudian pelan-pelan sedikit demi sedikit diajarkan kepadanya bahwa ada situasi-situasi yang berat yang akan dihadapi ketika kita tidak menepati apa yang Allah perintahkan dan seterusnya dan seterusnya. Ini at-targhib qabla at-tarhib. Yang ke-8 Bapak Ibu adalah at-tafhim lat-talqin. At-tafhim itu artinya memahamkan, bukan mendiktekan. Talqin itu mendiktekan. Orang meninggalkan laqinu mautakum la ilaha illallah, mentalqinkan, mendiktekan. Kalau tafhim dari kata fahama yufahimu tafhima, memahamkan. Pahamkan dulu betul-betul.
Dan bukan dengan mendiktekan, sekedar menghafal tapi tidak paham. Bukan begitu. Bahwa menghafal itu penting, nah itu satu hal. Maka anak-anak kita alhamdulillah di banyak sekolah sekarang sudah diperkenalkan dan disemangati untuk menghafal Quran, menghafal hadis dan sebagainya. Itu jelas satu hal yang sangat baik. Tetapi harus dipastikan bahwa yang paling prioritas ketika menyampaikan dakwah adalah at-tafhim, lat-talqin, memahamkan, menjelaskan sedemikian rupa. Kemudian baru dan tidak boleh hanya sekedar mentalqinkan, mendiktekan. Itu ringkasnya Bapak Ibu, karena sudah tinggal beberapa menit. Berapa menit lagi Pak? 6 menit lagi. 6 menit. Yang ke-9, at-tarbiyah lat-ta'riyah. Tarbiyah itu artinya pembinaan, pendidikan, pendampingan, mendorong supaya tumbuh, itu tarbiyah. Membina, memelihara, mendampingi, menguatkan, menumbuhkan, itu tarbiyah. Lat-ta'riyah. Ta'riyah itu artinya menelanjangi. Menelanjang itu artinya apa? Mengumbar aib, mengumbar keburukan, kejelekan dan sebagainya. Kita anggap dengan ketika kita bicarakan aib-aib seseorang, dia akan sadar. Tentu tidak mungkin. Siapa orang yang mau aib-aibnya dibuka di depan umum, lalu dengan itu kita harapkan dia akan sadar? Yang terjadi apa? Justru dia akan marah. Nah, inilah banyak sekali dalilnya Bapak Ibu. Salah satunya yang sangat luar biasa itu adalah ketika seorang pemuda datang kepada Rasul. Namanya pemuda, pikirannya out of the box, kata orang, di luar kotak, nggak biasa. Apa katanya? Dia datang pada Rasul. Ya Rasulullah, idzalli bizina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Mendengar itu orang sahabat yang ada di sekitar Rasul tentu jelas sangat marah. Ini orang minta diizinkan berzina. Tapi kata Rasul, jangan, sabar. Dekatkan saja pemuda ini kepada saya, kata Rasul. Lalu dekatkanlah pemuda itu kepada Rasul. Lalu Rasul ajak dia dialog. Wahai pemuda, bagaimana kira-kira pendapatmu kalau ibumu dizinai oleh orang? Bagaimana pendapatmu kalau saudara perempuanmu dizinai orang? Bagaimana perasaanmu kalau bibimu dizinai orang? Lebih kurang begitu dia. Maka ketika ditanya begitu oleh Rasul, bangkitlah amarahnya, saya tidak mau. Maka kalau begitu jangan berzina. Karena kamu tidak mau ibumu dizinai orang, kakakmu dizinai orang, bibimu dizinai orang, maka begitu juga dengan orang lain. Begitulah Rasul ketika seseorang bahkan bicara sangat di luar akal, tapi kesabaran, kearifan, kebijaksanaan Rasul membuat orang itu kemudian sadar dengan sendirinya dan lalu menerima kebenaran. Maka dakwah itu tarbiyah lat-ta'riyah, menyampaikan, membina, mendidik, menumbuhkan, bukan menelanjangi. Kalau terjadi hari ini mungkin Bapak Ibu, misalnya di majelis kita tiba-tiba ada seorang pemuda menyatakan, mungkin langsung kita kata-katain, apa kamu, macam-macam mungkin begitu. Padahal ternyata harusnya tidak begitu, dia hanya mungkin belum paham saja. Maka itu kaidah yang ke-9. Terakhir yang ke-10 Bapak Ibu, tilmid imam la tilmid kitab. Dai itu harus berguru kepada ulama, jangan hanya sekedar membaca buku. Setiap dai itu harus senantiasa berguru kepada ulama, tidak boleh hanya sekedar membaca buku. Dan di dalam Islam kaidahnya demikian. Meskipun ayat pertama turun itu Iqra, baca, tapi jangan cukupkan hanya dengan kata Iqra. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Allah kemudian juga perintahkan apa? Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama, ahlal Quran, ahlal dzikr, ahlal ilm. Bertanya kepada ulama kalau tidak tahu. Dalam banyak hadis Rasul kemudian ajarkan kepada kita keutamaan berinteraksi dengan ulama, bertanya dengan ulama, hadir di majlis-majlis ulama. Untuk apa? Untuk berguru, agar dengan itu kemudian proses
Penumbuhan kapasitas itu dipandu oleh orang-orang yang diberikan oleh Allah keutamaan dan kelebihan dalam hal ilmu. Karena kalau sekedar belajar ke buku Bapak Ibu, buku tidak bisa mengingatkan, buku tidak bisa mengoreksi, buku tidak bisa memonitor pertumbuhan seseorang. Adalah proses interaksi antara muta'allim dengan mu'allim, antara yang belajar dengan sang guru. Itulah yang menumbuhkan pribadi-pribadi yang saleh, yang siap memikul beban-beban dakwah. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita. Saya mohon maaf tidak bisa sholat isya di sini Pak, karena saya belum takziah ke Pak Haji Edison. Dan insyaallah saya akan takziah ba'da isya ini, sehingga saya berencana sholat isya di Baitus Salam, karena malam ini juga ada rapat juga. Di takziah dulu kemudian baru merapat, sehingga mohon maaf tidak bisa sholat isya di sini. Dan pembahasan kita mungkin kita ringkaskan seperti itu Bapak Ibu. Lebih tuntasnya tentu silahkan dibaca dalam kitab Ad-Da'wah Qawaid wa Usul yang ditulis oleh Syekh Jum'ah Amin Abdul Aziz rahimahullah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di situ bisa menjadi referensi bagi kita dalam menjalankan tugas dakwah. Sekali lagi, karena kita semua sejatinya adalah dai. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan kurang. Allahu minkum bistaghfirullahal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.